Jadi coba lihat ini, ada orang yang bisa menekuk kelingking mereka tanpa menekuk jari manis. Tetapi, sebagian besar orang merasa sulit atau bahkan tidak mungkin melakukannya. Ketika mereka menggerakkan jari tengah atau kelingking mereka cenderung sedikit menekuk jari manis mereka. Ya, aku juga begitu. Globe luxation adalah kondisi yang sangat jarang terjadi ketika seseorang dapat membuat matanya menonjol keluar dari rongga mata. Sayangnya, kemampuan ini memiliki kekurangan, dapat menyebabkan berbagai masalah mata. Beberapa kelompok masyarakat asli, seperti orang Tibet, dapat bertahan hidup di ketinggian setinggi Gunung Everest. Kemampuan langka ini kemungkinan besar muncul setelah evolusi selama bertahun-tahun. Nenek moyang orang Tibet modern tinggal di daerah tinggi selama ribuan tahun dan mengembangkan adaptasi sel darah merah sehingga memungkinkan untuk bertahan hidup dengan tingkat oksigen yang sangat rendah. Suku Bajau adalah pengembara laut yang tinggal di Asia Tenggara. Orang-orang ini telah berevolusi dengan limpa yang sangat besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel darah yang kaya akan oksigen. Berkat itu, mereka dapat dengan mudah menghabiskan waktu 5-10 menit untuk memancing di bawah air tanpa naik ke permukaan untuk mengambil udara bahkan sekalipun. Sekitar 14% dari populasi tidak memiliki otot palmaris longus. Otot ini sebenarnya adalah bagian tubuh yang belum sempurna dan kebutuhannya menghilang dalam proses evolusi. Jadi, jika kamu tidak memiliki otot ini, jangan khawatir. Ketiadaannya tidak memengaruhi kerja lengan bawahmu dengan cara apapun. Sekitar 5-37% orang tidak memiliki gigi bungsu sejak lahir. Gigi ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. Gigi ini penting bagi nenek moyang kita karena membantu mengunyah makanan yang keras, seperti kacang-kacangan, umbi-umbian dan daging, dan gula-gula air asin. Tidak aku mengarangnya. Tapi karena sebagian besar makanan yang kita makan saat ini adalah makanan olahan, gigi bungsu sekarang hanyalah sebuah atavisme belaka. Kebanyakan orang hanya memiliki satu pusar kepala searah jarum jam, tetapi 5 dari 100 orang memiliki mahkota ganda. Dan jika kedua pusar kepala berlawanan arah jarum jam, hal ini membuat seseorang menjadi lebih unik. Beberapa ilmuwan berpikir ada hubungan genetik antara arah pusar kepala dan kidal. Sedikit lebih dari 8% orang yang tidak kidal memiliki pusar kepala yang berlawanan arah jarum jam. Namun pada orang kidal, jumlah ini bertambah hingga 45%. Otak pria lebih cepat menua dibandingkan otak wanita. Seiring bertambahnya usia, pria mulai sering mengeluhkan masalah memori dan kurangnya konsentrasi. Pada saat yang sama, wanita tidak memiliki masalah yang begitu akut dengan ingatan, tetapi mereka lebih sering merasa tertekan. Mana yang akan kamu pilih? Ketika seseorang berbohong, hidung mereka sendiri yang akan menunjukkannya. Psikolog dari Universitas Granada telah menemukan bahwa ketika seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata akan naik. Fenomena ini diberi nama, tunggu dulu, efek Pinocchio. Orang Jepang memiliki bakteri tertentu di dalam usus mereka. Bakteri ini membantu mereka mencerna sushi. Orang Jepang telah memakan rumput laut mentah selama berabad-abad. Mikroorganisme yang hidup di permukaan rumput laut ini masuk ke dalam tubuh mereka dan berkembang secara aktif. Saat ini, bakteri tersebut membantu orang Jepang mencerna makanan mentah dan mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan makanan. Manusia memiliki jumlah rambut di tubuhnya sebanyak simpanse. Jumlah rambut manusia dan simpanse kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa rambut tubuh manusia sebagian besar tidak berguna dan sangat halus, sehingga hampir tidak mungkin terlihat. Manusia tidak memiliki lebih banyak gen daripada spesies lain. Bahkan, manusia memiliki lebih sedikit gen daripada cacing. Tomat juga memiliki lebih banyak gen daripada kamu, tapi kita adalah makhluk yang sangat rumit. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa jumlah gen yang dikandung genom tidak berhubungan erat dengan kompleksitas makhluk hidup. Mari kita beristirahat sejenak. Omong-omong, paru-paru kirimu terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru kananmu dibagi menjadi 3 bagian. Ditambah lagi, paru-paru di sebelah kiri sedikit lebih kecil karena harus memberi ruang untuk jantung. Paru-parumu juga memiliki sekitar 1.500 mil saluran udara. Ini lebih dari setengah jarak antara New York dan Los Angeles. Di dalam paru-parumu juga terdapat lebih dari 300 juta alveoli, yaitu kantung udara berbentuk balon yang sangat kecil. Manusia memiliki 5 indera yang paling jelas: penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan rasa. Namun, bukan hanya itu saja.
Bagaimana dengan termosepsi, rasa panas, atau hei tos jari kaki, persepsi rasa sakit, atau kesadaran tubuh propriosepsi? Untuk mengetahui apa itu, tutup mata dan sentuh hidungmu. Mengerti? Itu adalah propriosepsi dalam tindakan. Daftar ini bisa lebih panjang lagi. Beberapa ahli menyatakan bahwa manusia memiliki 21 hingga 53 indera. Jari-jarimu akan menjadi keriput setelah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam air. Jari-jari prune disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ketika berada di dalam air untuk waktu yang lama, sistem saraf membuat pembuluh darah menyusut. Tubuhmu mengirim darah menjauh dari area itu, dan hilangnya darah ini membuat pembuluh darah lebih tipis. Kulit mulai melipat di atasnya, membentuk kerutan-kerutan yang lucu. Para ilmuwan berpikir bahwa proses ini membantu kita memiliki cengkeraman yang lebih baik ketika tangan dan kaki kita basah. Ada 3 jenis sel kerucut pada mata orang pada umumnya. Sel kerucut ini membantu mengenali warna dalam spektrum biru, merah, dan hijau. Berkat sel kerucut ini, kebanyakan orang dapat membedakan sekitar 1 juta warna yang berbeda. Tapi mereka yang mengidap tetrakromasi memiliki 4 kerucut di mata mereka. Fitur ini memungkinkan mereka untuk melihat hingga 100 juta warna yang berbeda. Kelainan penglihatan ini sangat jarang terjadi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Yang menarik, kebanyakan orang dengan tetrakromasi bahkan tidak menyadari bahwa mereka melihat dunia lebih terang daripada orang lain. Tidak semua orang memiliki pupil yang bulat. 2 dari setiap 10.000 orang memiliki bentuk pupil yang tidak biasa. Paling umum menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Menariknya, beberapa orang dengan kondisi ini tidak memiliki masalah dengan penglihatan mereka. Hanya 3-22% orang di dunia memiliki jempol kaki Morton. Ini adalah struktur kaki ketika jari kaki kedua lebih panjang daripada jari kaki pertama. Patung David dan patung Liberty karya Michelangelo memiliki fitur tubuh yang tidak biasa ini. Hei, tos jari kaki. Pada beberapa orang, air liur terakumulasi dalam kelenjar di bawah lidah mereka. Air liur tersebut kemudian dapat terdorong keluar dalam sebuah aliran ketika seseorang menekan kelenjar ini. Jika mulut terbuka pada saat itu, semburan air liur bisa mencapai beberapa meter. Proses ini disebut glicking, dapat terjadi secara spontan. Seseorang secara tidak sengaja mendorong lidahnya ke kelenjar tersebut saat makan, menguap, berbicara, atau membersihkan gigi. Dan voila, hingga 35% orang dapat mengeluarkan air liur, tetapi hanya 1% yang dapat melakukannya sesuai perintah. Aku punya teman di kampus yang melakukan itu. Ya, itu aneh. Sekitar 18 hingga 35% orang memiliki reaksi yang menarik terhadap sinar matahari. Mereka bersin. Fenomena ini memiliki nama tersendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani ini disebut bersin matahari. Sama seperti salamander yang bisa menumbuhkan kembali ekornya, manusia mungkin bisa menumbuhkan kembali tulang rawan. Itu adalah benda seperti karet di sekitar persendianmu. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa tulang rawan mungkin dapat memperbaiki dirinya sendiri. Paling efektif di pergelangan kaki, tidak terlalu baik di lutut, dan paling tidak efektif di pinggul. Otak manusia adalah 73% air. Sama seperti jantungmu, itulah sebabnya jika otak kehilangan 2% saja dari cairan, kamu akan merasa kelelahan. Hal ini juga membuat daya ingat memburuk, memperpendek rentang perhatian, dan membuat suasana hati memburuk. Jadi, minumlah. Otakmu secara konstan memproses banyak sekali informasi visual, sekitar 600 juta bit per menit. Semuanya dimulai ketika cahaya menembus kornea, lapisan luar mata yang jernih dan melindungi. Kemudian, cahaya berubah menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini berjalan ke otak, dan otak menafsirkannya menjadi gambar yang kamu lihat. Dibutuhkan milidetik untuk proses yang rumit ini terjadi. Orang-orang yang hidup sampai usia 110 tahun atau lebih, alias supersentenarian, mungkin memiliki sebuah rahasia. Para peneliti telah menemukan bahwa kekebalan tubuh mereka, sel yang disebut T-helper, dapat berubah dan beradaptasi dengan tahap akhir penuaan. Sel-sel ini kemungkinan melindungi mereka dari virus dan masalah kesehatan lainnya. Kita telah menjadi multitasker yang mengesankan berkat teknologi. Atau lebih tepatnya, kelihatannya memang begitu. Otak manusia tidak bisa berkonsentrasi pada 2 hal sekaligus. Yang bisa dilakukannya adalah beralih di antara beberapa tugas dengan sangat cepat. Tapi hal ini membuat rentang perhatian kamu menjadi lebih pendek dan merusak memori jangka pendek dan kemampuan untuk belajar. Jadi letakkan ponsel itu,
Tahukah kamu, jika seseorang berhasil mengurai gulungan DNA dalam tubuh manusia, helai DNA kita akan membentang hingga sekitar 16 miliar kilometer. Hei, coba hitung. Itu 2 kali jarak bumi ke Pluto loh. Dan itu bukan satu-satunya hal mengagumkan yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Triliunan koneksi saraf memberi daya pada ingatan kita tanpa henti. Menurut penelitian, setelah melihat 2.500 gambar selama 3 detik saja, kebanyakan orang dapat mengingat bahwa mereka pernah melihat gambar-gambar ini dengan akurasi 92%. Wow! Tubuh kita bersinar loh, memancarkan sejumlah kecil cahaya yang hampir tidak terlihat. Cahaya ini adalah produk dari reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Cahaya ini bisa makin terang dan redup sepanjang hari. Namun, meski cahaya ini terlihat, kita tidak bisa mendeteksinya dengan mata telanjang. Dari 1 hingga 2,7 kg dari berat badan kita terdiri dari bakteri. Dan dari 100 juta hingga 1 miliar bakteri dapat hidup hanya pada 1 gigi di mulut kita. Jadi, jangan lupa sikat gigi ya. Mustahil untuk mencicipi makanan tanpa air liur. Ini karena bahan kimia dalam makanan harus larut dalam air liur sebelum terdeteksi oleh indera perasa kita. Meski terdengar seperti mitos, makan terlalu banyak wortel memang bisa membuat kulit kita menjadi oranye. Wortel mengandung beta-karoten dalam jumlah yang tinggi. Ini adalah senyawa yang dapat menyebabkan karotenemia. Kalau ada terlalu banyak dalam aliran darah kita, senyawa ini akan menumpuk di bagian tubuh kita yang berkulit lebih tebal. Misalnya saja telapak kaki, lutut, siku, telapak tangan, dan bahkan area tertentu di sekitar hidung. Tapi jangan khawatir, kondisi ini tidak berbahaya. Kamu dapat dengan mudah mengatasinya dengan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung beta-karoten. Otot dagu, yang secara ilmiah dikenal dengan nama otot mentalis, terlihat cukup unik, bikin aku ngerasa gimana gitu. Lihat saja tentakel-tentakel kecil yang menyeramkan ini. Tapi tetap, otot-otot ini memungkinkan kita untuk menghasilkan semua jenis ekspresi wajah yang melibatkan bibir, dagu, dan pipi. Dan ya, otot ini adalah dalang di balik keriput dan lekukan-lekukan pada kulit dagu kita. Itu karena otot-otot ini tidak menegang sendiri, tapi menarik kulit. Manusia dapat hidup tanpa beberapa organ dan tetap menjalani kehidupan yang normal. Tubuh manusia terdiri dari organ tunggal dan organ yang berpasangan. Dan terkait organ yang berpasangan ini, kita hanya membutuhkan salah satunya untuk bisa bertahan hidup. Usus kecil kita sebenarnya tidak sekecil itu. Usus ini lebih tinggi kalau disejajarkan dengan tubuh kita. Ukurannya sekitar 7 meter. Kornea, lapisan depan transparan di mata kita itu, tidak memiliki suplai darah. Kornea menerima oksigen langsung dari udara. Sidik jari yang menentukan identitas manusia terbentuk pada awal kehidupan, yaitu saat masih berupa embrio, 3 bulan setelah dikandung. Ngomong-ngomong, meskipun rusak parah, sidik jari cenderung tumbuh kembali ke pola aslinya. Semua orang terlahir dengan refleks menyelam. Refleks ini bisa aktif dan menghentikan fungsi tubuh jika seseorang tenggelam atau terendam di dalam air. Otak manusia sama sekali tidak mulus. Tapi kalau kamu memutuskan untuk meratakan semua kerutan yang ada, otak akan menjadi seukuran sarung bantal, tapi yang nggak berguna lagi. Bayi yang baru lahir hanya berkedip sekali atau 2 kali dalam 1 menit. Sebagai perbandingan, orang dewasa berkedip setidaknya 10 kali dalam waktu yang sama. Paru-paru kita adalah satu-satunya organ yang bisa mengapung di atas air. Ini karena paru-paru terdiri dari sekitar 300 juta struktur seperti balon yang disebut alveolus. Selain itu, meski kita sangat sehat, paru-paru kita tidak pernah sepenuhnya bebas kuman atau steril. Hidung kita adalah pahlawan super. Hidung adalah pemanas, penyaring, dan pelembab bagi tubuh kita. Organ ini dilapisi dengan cabang-cabang kecil seperti tulang yang disebut turbinat atau konka. Di dalamnya terdapat pembuluh darah yang mampu memanaskan udara dan sel goblet yang dapat membantu melembabkan udara. Selain itu, udara yang kita hirup akan disaring di hidung sebelum masuk ke paru-paru. Setiap kali kita makan sesuatu, kerongkongan kita yakni organ yang dilalui makanan untuk mencapai lambung, bergerak dalam serangkaian kontraksi seperti gelombang, mendorong makanan ke depan. Hal ini dikenal sebagai gerak peristaltik. Ada hubungan antara sistem pencernaan dan otak kita, namanya poros usus otak. Ini sebabnya stres atau masalah otak dapat memengaruhi cara tubuh kita mencerna makanan.
Meskipun cegukan biasanya tidak berbahaya dan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa menit, namun cegukan tidaklah menyenangkan. Jadi kita mungkin harus tahu bahwa cegukan dapat terjadi karena perubahan suhu. Kepadatan otak kita meningkat sepanjang hidup kita. Itu karena munculnya koneksi saraf yang baru. Koneksi tersebut muncul karena struktur otak juga terus berubah. Kalau kamu tidak mau bersin, tekan kulit di pangkal hidung dengan jari-jarimu. Saat kamu melakukan ini, otakmu menerima sinyal alarm. Dengan segera otak mengerem semua proses lainnya termasuk refleks bersin. Ngomong-ngomong, penelitian telah menemukan bahwa bersin adalah cara hidung kita untuk mengatur ulang. Bersin meribut sel-sel yang melapisi bagian dalam hidung kita, yang disebut silia. Bagian otak kita yang bertanggung jawab atas penglihatan ada di bagian belakang kepala. Menariknya, sisi kanan otak mengontrol penglihatan di sisi kiri, dan sebaliknya. Kalau kamu berada di tempat yang bising, misalnya di klub atau di konser, supaya bisa mendengar temanmu dengan lebih baik, tutup saja telingamu, dorong tragus ke arah dalam telingamu. Tragus adalah tulang rawan berkulit yang menjorok di depan lubang telinga. Kemudian, arahkan telinga ini ke arah temanmu. Rata-rata ketika seseorang mendengkur, suaranya tidak akan lebih keras dari 60 desibel. Itu sama kerasnya dengan percakapan biasa. Namun terkadang, tingkat kebisingannya bisa mencapai 80 desibel. Itu sama kerasnya dengan blender makanan yang sedang menyala. Sama seperti salamander yang menumbuhkan kembali ekornya, manusia mungkin dapat menggenerasi kartilago. Ini adalah benda seperti karet yang mengelilingi sendi kita. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa kartilago atau tulang rawan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Proses ini kemungkinan paling efektif terjadi pada pergelangan kaki, tidak terlalu efektif pada lutut, dan paling tidak efektif pada pinggul. Jika seseorang mengalami anosmia yang juga disebut buta aroma, dia tidak dapat membedakan dan mendeteksi bau. Mata kita tidak pernah berhenti bergerak saat menerima informasi visual. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat keseluruhan gambar. Gerakan-gerakan ini tidak disadari karena otak kita adalah editor video yang hebat. Otak menstabilkan gambar dan menghubungkan banyak fragmen menjadi satu video yang halus. Hati adalah satu-satunya organ manusia yang dapat beregenerasi sepenuhnya. Meskipun hanya 25% dari berat hati semula, organ ini dapat kembali ke ukuran penuhnya. Mulut terasa sakit saat makan nanas. Karena kita memakan buah ini balas memakanmu. Ya, semacam itulah kira-kira. Nanas adalah satu-satunya makanan yang diketahui mengandung bromelain. Ini adalah enzim yang memecah protein. Untungnya, asam lambung kita tahu cara mengatasi enzim yang melawan ini. Kita juga punya bakteri yang dapat menghasilkan listrik yang hidup di usus kita. Bakteri ini mengeluarkan elektron yang menciptakan arus listrik kecil. Ini mungkin cara bakteri itu untuk menghasilkan energi. Deja vu bisa jadi sesuatu yang mirip seperti proses otak yang nge-lag. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi ketika otak kita memindahkan informasi dari satu bagian ke bagian lain. Jika ada penundaan sekecil apapun dalam proses tersebut, otak kita akan mendapatkan informasi yang sama 2 kali. Dalam hal ini, otak akan memprosesnya sebagai peristiwa yang pernah terjadi. Mutasi gen DEC2 memungkinkan orang untuk tidur hanya beberapa jam dalam semalam dan tetap merasa baik-baik saja. Orang ini tidak merasa lelah dan tidak pernah bangun siang. Rata-rata orang-orang seperti ini bangun pada pukul 4 atau 5 pagi. Tidak lebih dari 5% dari populasi dunia yang memiliki kemampuan ini. Kamu mungkin mendengar letupan kecil di telinga atau bahkan merasa telingamu sakit saat berada di pesawat. Kamu bisa mengatasi masalah ini hanya dengan mengunyah permen karet. Hal ini akan membuka tuba eustachius, saluran kecil yang menghubungkan tenggorokan dan telinga tengah. Membuka saluran ini akan membantu menyamakan tekanan di telinga dan mencegah letupan kecil itu. Kamu juga bisa menguap untuk membuka tuba eustachius. Kaki kita cenderung menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu, sama seperti hidung dan telinga. Saat manusia bertambah tua, ligamen dan tendon di kaki kita melemah. Hal ini membuat lengkungan di kaki menjadi lebih datar. Lantas, kaki pun menjadi lebih lebar dan lebih panjang.
Bukan mau nakut-nakutin, tapi setiap detik tubuhmu menghasilkan 25 juta sel baru. Berarti gini, sekitar 15 detik jumlah sel yang kamu hasilkan lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat. Ingat ini ya, waktu kamu ngerasa nggak cukup produktif. Emang sih cuma nyumbang 2% massa tubuh, tapi otak sebenarnya mengambil 20% suplai darah dan oksigen. Otak juga bisa menghasilkan cukup energi buat nyalain bohlam loh. Itu waktu kita bangun. Kamu tahu apa organ terbesar manusia? Kulit. Dan kulit paling tebal ada di telapak tangan dan telapak kaki. Iya, aku tahu kok. Aku juga benci ngelap debu. Tapi, kamu juga bertanggung jawab untuk lapisan debu di layar TV kamu. Sekitar 600.000 partikel kulit manusia rontok setiap jamnya. Dan sebagian besar debu di rumahmu sebenarnya terdiri dari partikel kulit itu. Jadi, itu gara-gara kita juga. Sekarang, ciri ini dianggap tanda kecantikan, tapi alasan orang lahir dengan bibir Cupid's bow sebenarnya cukup menarik. Waktu ciri tubuh kita mulai terbentuk sebelum lahir, ternyata Cupid's bow adalah tempat wajah kita berkumpul menjadi satu, sisi kanan dan sisi kiri wajah. Pada manusia mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau kamu perhatikan hidung anjing, kamu akan melihat garis vertikal lurus di bawah lubang hidungnya. Benar, anjing juga punya ciri ini. Kamu tahu waktu lahir, kamu punya lebih banyak tulang dibandingkan sekarang? Saat lahir, kita punya sekitar 300 tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu. Makanya, pada orang dewasa, kita cuma punya sekitar 200 tulang. Meskipun gigi secara teknis bagian dari sistem rangka, tapi gigi bukanlah tulang. Rupa dan ciri-cirinya emang sama, misalnya jadi bagian terkeras di tubuh. Tapi kenapa selama ini gigi dianggap tulang? Mungkin karena gigi dan tulang sama-sama mengandung kalsium. Lebih spesifiknya, sekitar 99% kalsium tubuh ada di dalam tulang dan gigi. Sisanya ada di aliran darah. Terus apa bedanya? Perbedaannya ada pada pemulihan tulang dan gigi serta cara perawatannya. Tulang bisa pulih sendiri, tapi gigi enggak. Makanya ada dokter gigi. Bukan cuma sidik jari kita yang unik, tapi lidah juga. Peneliti mengungkap sekitar 10.000 kuncup pengecap pada lidah tersusun dalam pola unik dan spesifik untuk setiap manusia. Sekitar 80% dari yang kamu kira rasa sebenarnya adalah aromanya. Kombinasi rasa dan aroma yang kita terima itulah yang nantinya disebut cita rasa. Mungkin karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih kuat daripada indera pengecap kita. Kalau nanti kamu muter lagu favoritmu, coba perhatikan degup jantung kamu deh. Kamu denger nggak? Iya, benar. Waktu dengerin musik, degup jantung akan selaras dengan irama lagu itu. Ngomong-ngomong, soal degup jantung yang sehat, kalau kamu pengen tahu, jantung berdegup rata-rata sekitar 75 kali per menit. Artinya, setiap tahun, jantung manusia bisa memompa darah setara dengan kolam renang ukuran Olimpiade. Lebih menariknya lagi, kalau kamu menyambungkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung, kamu bisa mengelilingi bumi 4 kali. Tapi nggak usah dicoba ya, sakit. Kita satu-satunya spesies di bumi yang punya dagu. Masih ada perdebatan terkait masalah ini di komunitas sains. Tapi salah satu alasan kita punya dagu kayaknya buat memperkuat rahang. Saat manusia terus berevolusi, gigi dan otot di rahang semakin kecil. Jadi, manusia butuh sesuatu yang bisa ngebantu ketahanan rahang. Bagian transparan di mata disebut kornea. Fungsinya adalah membantu cahaya untuk tembus. Kornea juga satu-satunya bagian tubuh yang tidak terhubung dengan suplai darah. Kenapa? Karena kornea dirancang khusus buat mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kalau kamu menguras semua lemak di tubuh manusia sehat, lemak itu bakal cukup buat bikin 7 sabun batang. Produksi air liur kita seumur hidup cukup buat mengisi 2 kolam renang. Tapi jangan meludah di kolam renang ya. Kamu penasaran nggak berapa banyak yang kita makan seumur hidup kita? Sini aku kasih tahu. Orang berukuran tubuh sedang makan hampir 33 ton makanan seumur hidup. Itu kira-kira setara 6 ekor gajah. Itu nggak seberapa. Manusia membawa sekitar 1,8 kg bakteri setiap saat di tubuh kita. Tapi hey, nggak perlu ke dokter. Bakteri itu sebagian besar bakteri baik dan punya fungsi khusus di tubuh manusia. Misalnya, membantu pencernaan dan sistem imun kita.
Ukur tinggi badan kamu di pagi hari kalau kamu mau hasil yang akurat. Karena kamu sekitar 1 cm lebih tinggi waktu bangun. Percaya deh, bukan sulap, bukan sihir. Soalnya sepanjang hari, tulang rawan yang lunak di antara tulang belakangmu terhimpit dan tertekan. Makanya tinggi badanmu jadi berkurang di malam hari. Kita tahu kita punya semacam energi yang bergerak di tubuh kita. Jadi, kita emang memancarkan sedikit cahaya. Sayangnya, cahaya itu terlalu lemah buat dilihat mata kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu beneran bersinar sekarang ini.